Sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai moral di minggu lalu. Dalam materi tersebut dijelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti relasi antara manusia, hubungan seksual, dan nilai-nilai moral yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada video ini saya akan membahas salah satu topik dari materi tersebut, yaitu relasi yang baik dan sehat. Saya memilih topik ini karena setiap manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain. Kita hidup bersama, keluarga, memiliki teman, dan berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami bagaimana membangun hubungan yang baik dan sehat. Hubungan yang baik dan sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang merasa dihargai, diterima, dan diperlakukan dengan baik. Hubungan yang sehat tidak hanya berlaku dalam hubungan pacaran atau pernikahan, tetapi juga dalam keluarga, persahabatan, dan lingkungan masyarakat. Salah satu ciri utama hubungan yang sehat adalah saling menghormati. Setiap orang memiliki pemikiran, karakter, dan pendapat yang berbeda. Dalam hubungan yang baik, kita belajar untuk menerima perbedaan tersebut. Menghormati orang lain berarti menghargai pendapat mereka, tidak merendahkan mereka, dan memperlakukan mereka dengan sopan. Dengan adanya rasa hormat, hubungan akan menjadi lebih harmonis. Selain saling menghormati, hubungan yang sehat juga membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan dasar yang sangat penting dalam setiap hubungan. Kepercayaan tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui kejujuran dan tanggung jawab. Ketika kita jujur kepada orang lain dan menepati janji yang telah dibuat, maka kepercayaan akan tumbuh. Sebaliknya, jika seseorang sering berbohong atau tidak bertanggung jawab, hubungan tersebut akan mudah mengalami masalah. Ciri berikutnya itu adalah komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik yaitu merupakan kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat. Banyak masalah terjadi karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, kita perlu belajar menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jujur serta mendengarkan orang lain dengan baik. Dalam komunikasi yang sehat, kita tidak hanya berbicara tetapi juga berusaha memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan pendapat antara teman, kita tidak perlu langsung marah atau memutuskan hubungan sebagai teman. Sebaiknya kita berbicara dengan tenang dan mencoba memahami sudut pandang masing-masing. Dengan cara tersebut, masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Selain komunikasi, hubungan yang sehat juga ditandai dengan adanya dukungan satu sama lain. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan, kegagalan, atau masalah. Pada saat seperti itu, dukungan dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat sangat berarti. Karena dukungan dapat berupa kata-kata semangat, nasihat yang baik, atau sekadar mendengarkan ketika seseorang sedang menghadapi masalah. Hal-hal sederhana seperti itu ini yang dapat membuat seseorang merasa kuat dan tidak sendirian. Kita juga perlu memahami pentingnya menghargai batasan dalam hubungan. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki ruang pribadi, waktu sendiri, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Menghargai batasan orang lain menunjukkan bahwa kita menghormati mereka sebagai individu. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang penuh paksaan atau kontrol, melainkan hubungan yang memberikan
kebebasan dan rasa aman bagi kedua belah pihak. Sebagai kita seorang Katolik, saya percaya bahwa hubungan yang baik dan sehat juga sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, seperti menghormati orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan, mengampuni kesalahan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan ajaran tersebut dengan cara sederhana, misalnya menghormati orang tua, bersikap baik kepada teman, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, kita ikut membangun hubungan yang baik dan sehat dengan sesama. Sebagai kesimpulannya, hubungan yang baik dan sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling percaya, komunikasi yang baik, dan saling mendukung hubungan. Seperti ini akan membantu kita hidup lebih harmonis dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih serta pengertian. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.